untuk saat ini kedepannya memang lebih fokus aku yang lebih banyak kerja dulu, karena memang aku juga nyuruh dia untuk di rumah dulu, jangan bukan di rumah, maksudnya kayak membatasi diri pekerjaannya yang memang lebih santai-santai aja gitu. Tapi alhamdulillah sehat, udah pulang ke rumah juga Sony gitu, happy banget sih gitu. Terus juga sekarang udah kumpul di rumah kan, jadi nggak harus setiap weekend datang ke rumah sakit gitu, udah melewati semua prosesnya. Tadi kan bercerita di Ambiar sama Loni sampai terharu menangis, ada apa sih Kak, boleh diceritakan ke kami? Oh ya, pastinya kan melewati semua prosesnya gitu, dan akhirnya bisa sampai ada di titik ini tuh luar biasa ya gitu. Ibaratnya alhamdulillah Allah kasih semua kekuatannya dan akhirnya bisa melewati semuanya gitu. Dan sekarang tinggal ngebangun semangatnya Sony aja untuk bisa bangkit lagi, normal lagi gitu. Kalau dari belajar jalan kan ya sekarang udah semakin bagus, jalannya udah mulai, stepnya udah mulai banyak banget, udah mulai enak gitu. Terus juga kemarin juga dia udah banyak bisa bercanda-bercanda lagi. Nah kemarin ketika akhirnya pulang, apa sih Kak hal pertama yang dilakukan dari Kak? Langsung ketemu sama anak-anak, quality time, anak-anak semua disuruh masuk ke kamar, jadi ngeliatin anak-anak ngobrol bareng, terus langsung naik ke atas kamar juga gitu. Kangen kan, pasti kan enak kan tidur di kasurnya sendiri dibanding di rumah sakit. Terus beliau bercerita juga nggak selama di rumah sakit mungkin bosan atau Ya bosen pasti ya, 24 hari di rumah sakit, bosen. Terus juga lebih banyak tiduran, jadi juga ibaratnya kayak gerakan dari badan-badannya juga kan harus belajar lagi gitu. Nah sekarang kalau di rumah Kak mungkin apa aktivitasnya, kemudian apakah ada pantangan atau bagaimana? Pantangan nggak ada, ya sih, ya paling sih ibaratnya kita tetap menjaga kesehatan sih gitu, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi pola makan ya dijaga aja gitu. Terus juga kalau pantangan khusus nggak ada, dokter nggak ada ngasih pantangan yang gimana-gimana. Yang jelas dijalanin lagi terus hidup sehatnya. Terus juga selama 3 bulan ke depan kan hanya boleh aktivitas ringan, jadi dijaga itu sih. Mungkin kira-kira sampai kapan sih untuk pulih total itu sampai berjalan dengan sempurna? Kalau pulih totalnya sih kayaknya kalau dari ngelihat Sony sekarang jalannya udah semakin baik, kayaknya cepet banget sih progresnya. Dia semangatnya juga kuat banget gitu untuk bisa stepnya itu tuh lebih banyak lagi, karena kan dia kalau jalan sekarang udah bisa mulai enak tuh, tapi stepnya tuh sekarang udah lebih banyak lagi, udah bisa keliling rumah tuh, komplek rumah tuh dia udah bisa kelilingin, walaupun sebentar duduk terus keliling lagi, sebentar duduk keliling lagi, tapi kemajuan progresnya bagus. Yang untuk ini kan terus berjalan ya Kak, anak masih sekolah, terus juga setiap hari juga ada pengeluaran, itu bagaimana Kak? Apakah memang ada cadangan? Insya Allah semuanya aman, lancar gitu. Allah kan juga pasti akan kasih rezekinya ya gitu. Untuk saat ini kedepannya memang lebih fokus aku yang lebih banyak kerja dulu, karena memang aku juga nyuruh dia untuk di rumah dulu, jangan bukan di rumah, maksudnya kayak membatasi diri pekerjaannya yang memang lebih santai-santai aja gitu. Tapi kalau yang berat-berat jangan dulu. Jadi aku udah bilang bahwa udah biarin aku aja yang lebih banyak dibanding kamu, karena kan aku juga pengen kamu sehat, gak ada apa-apa, dan ini kan bukan selamanya, aku bilang gitu. Kondisinya juga kan dia lagi sakit, kasihan gitu kan, aku nggak mau sampai dia kenapa-napa. Jadi aku lebih mementingkan kesehatan dia gitu, karena nggak jadi beban sama sekali buat aku ini. Karena aku yakin banget masih banyak banget orang-orang yang kesulitannya lebih gitu dibanding aku gitu, jadi masih harus tetap bersyukur gitu. Tapi kan sebenarnya juga dari sebelum kejadian ini Kakak kan juga sudah sudah bekerja endorse ini. Iya, Jadi ini bukan suatu hal yang berat. Iya, insya Allah kalau kita ngomongin masalah berat pasti berat ya gitu, karena kan nggak ada yang manusia ibaratnya nggak apa namanya tiba-tiba ada sebuah musibah yang dialamin kaget mendadak kayak gitu. Siapa sih yang mau sakit? Kan nggak ada yang mau sakit
kita sebagai manusia cuma bisa berencana, yang nentuin semuanya balik lagi ke Allah gitu ya. Akhirnya Allah kasih untuk ujian sakit ini, jadi insya Allah jadi penggugur dosa gitu. Kalau masalah berat atau ringannya itu semua tergantung dari orangnya. Kalau kita bisa jalanin semua ujian ini, maka insya Allah Allah akan bantu ngedorong itu semua untuk menjadi lebih ringan gitu. Makanya aku tadi bilang aku nggak pernah mau selalu ngeliat ke atas, tapi aku ngeliat ke bawah aku, di mana masih banyak orang yang ujiannya lebih berat dari aku. Jadi intensitas pekerjaan yang kakak ambil juga lebih banyak ya kak? Iya, daripada sekarang sebelumnya. Kalau kerjaan. sebelumnya pilih-pilih nggak sih kak? Iya, intensitas kerjaannya sekarang lebih banyak diambil dibandingin yang dulu gitu kan. Kalau dulu kan lebih milih-milih gitu. Kalau sekarang ya aku juga tetap amanah, nyari yang halal, toib juga gitu. Tapi dijalaninnya tuh lebih banyak lagi gitu kerjaannya dibanding yang sebelumnya gitu. Tapi pasti tetap dengan selektif dong kak, boleh tau nggak sih apa aja yang kakak pertimbangkan? Kalau aku dari dulu alhamdulillah selektif ya, walaupun ibaratnya nih sekarang kita lagi bener-bener jadi kayak mau lagi fokus banget nyari uang nih gitu. Ya aku juga ngelihat juga nggak semua juga diambil, yang kalau nggak baik ya banyak mudorotnya, buat apa diambil gitu, tetap harus dipilih. Yang penting kuncinya adalah saya selalu berdoa sama Allah, saya minta dikasih rezeki yang halal dan thayyibah gitu. Mungkin pertimbangannya mungkin seperti job-job yang pulang sampai malam gak kakak ambil seperti Ya, apa? kalau sampai full seharian dari pagi sampai malam aku nggak pulang itu kan juga nggak mungkin, karena kan aku tetap harus ngurusin Sony dulu nih saat ini gitu kan, yang kayak dia memang nggak bisa ditinggal full time. Terus juga yang kedua aku juga harus ngurusin anak-anak, quality time sama anak-anak. Jadi ambil pekerjaannya tuh yang memang dia kan kalau anak-anak Senin sampai Jumat, yang abangku sama Ejas itu bisa dia pulang sampai sore. Jadi momennya ditempatinnya waktunya di waktu yang tepat-tepat aja, jangan sampai bener-bener full day nggak ada di rumah seharian sih. Kayaknya aku nggak ngambilin itu sih kalau sampai malam nggak. Kalau sekarang misalkan kakak lagi bekerja yang merawat Sony itu di rumah itu? Ada anak aku yang kecil sama susternya gitu, dia seneng banget ditemenin sama anakku yang kecil gitu. Terus kadang kan ada juga di depan rumah aku tuh juga ada kakak aku, saudara aku kan, ada ponakan aku kayak gitu sih. Alhamdulillah udah aman untuk ditinggal, dan dia juga nggak turun tangga kan gitu. Jadi kalau turun tangga sekarang sebenarnya udah mulai sendiri, agak pegangan gitu, tapi pelan-pelan gitu. Jadi emang udah kondisinya tuh udah jauh lebih enak lah gitu. Dan walaupun masih banyak harus melakukan fisioterapi selama 6 bulan ke depan.